DG2LZ Studio. Gue baru sadar kayaknya kalau dalam beberapa lingkaran pertemanan yang gue miliki itu kayaknya gue berlaku berbeda-beda gitu ya. Dalam konteks berlaku apa berkelakuan ya sebenarnya yang lebih tepat istilahnya, tapi berlaku atau bukan dalam memperlakukan merekanya, tapi diri guanya berlakunya tuh agak sedikit berbeda antara lingkaran pertemanan yang satu dengan yang lain gitu. Nah, terutama terkait atau belakangan ini ya, yang baru kerasa banget gitu, mungkin baru beberapa hari terakhir ini kerasa banget, itu adalah terkait dengan ada di beberapa lingkungan pertemanan itu yang kayaknya gue masih mencoba mencari pengakuan gitu ya, atau mungkin mencari validasi terhadap, bukan mencari validasi ya, mencari pengakuan atau mencari validasi yang membuat diri gue itu terlihat something gitu, atau terlihat penting gitu ya. Jadi ada di beberapa lingkungan pertemanan yang ternyata gue masih melakukan hal itu gitu, yang artinya mungkin secara sadar nggak sadar berarti dalam lingkungan itu gue masih insecure gitu ya, terhadap diri gue sendiri gitu. Dan terutama dalam yang baru-baru ini gitu, gue nggak suka terhadap sikap itu sebenarnya gitu ya. Dan seharusnya sih makin kesini harusnya nggak lagi melakukan tindakan atau berlaku mencari berkelakuan atau berlaku itu ya, nggak, apa sih intinya bahasa yang tepatnya ya, intinya harusnya nggak lagi gitu mencari pengakuan atau mencari validasi dari itu gitu. Jadi, dan gue terganggu banget gitu sama, jadi ketika gue habis melakukan itu atau dalam proses melakukan aktivitas atau berkelakuan seperti itu, nggak butuh waktu yang lama untuk gue, maksudnya seketika aja gitu udah langsung refleksi ke dalam, ngapain sih gitu maksudnya. Dulu mungkin waktu 20-an gitu ya, umur 20-an, mencari pengakuan atau validasi dari orang itu jadi kayak penting gitu. Tapi di usia 30-an sekarang kayaknya udah nggak penting lagi gitu. Dan juga gue juga heran gitu ya, spesifiknya yang belakangan ini sempat terjadi terhadap gue nggak bisa secara spesifik ngomong di podcast juga sih, cuman yang terjadi itu gue juga jadi nggak suka juga gitu ya terhadap apa yang gue lakukan. Walaupun pasti selalu kan lingkungan pertemanan itu berkembang atau bertambah, atau mungkin dalam konteks sosial mungkin akan naik, dan pasti ketika memasuki lingkungan baru jadi insecure itu ya, dan seolah-olah ingin membuktikan atau mencari pengakuan tadi itu tuh. Tapi gue gak suka banget terhadap aktivitas itu tuh. Jadi gak tahu deh, antara memang biasain aja atau ya tinggalin gitu, antara dua itu mungkin nanti yang akan terjadi. Tapi anyway, opening dulu, kembali lagi bersama gue Panji di podcast yang jarang update ya, podcast ngobrol bisnis. Malu sendiri. Kali ini akan versi monolog gitu. Jadi kenapa jarang update gitu? Baru kemarin juga. Jadi ada ini gue lagi di Solo gitu, dan sekarang tanggal 12 Agustus jam 6 pagi ya, jam 6.17 pagi. Tiba-tiba kepikiran pengen bikin podcast karena kemarin di acara gitu ada temen gue yang kenalin ke temen dia yang lain gitu,
dia bilang, oh nih Panji nih ngobrol-ngobrol, kenalan-kenalan gitu, di apa sih istilahnya, di introduce lah, oh gue nih Panji nih gini 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 gitu. Terus dia suka bikin podcast, jadi nanti kalau ngobrol pasti lo akan diproses podcast, dibilang kayak gitu. Nah terus gue bilang ke orang baru ini dan juga ke teman gue yang suka introduce ini, gue bilang belakangan udah jarang update gitu. Belakangan udah jarang update gitu. Dan terus pas gue ya diskusi gitu, ngobrol-ngobrol, bilang baru engah gitu, kayaknya gue udah mulai jarang update itu karena kayaknya belum ada lagi, lebih tepatnya ya, belum ada lagi orang yang bener-bener gue penasaran. Ada dua mungkin penyebab utamanya. Satu, masalah gue belum terlalu penasaran lagi sama sesuatu atau seseorang gitu ya. Jadi landasan podcast gue tuh selalu based on itu. Gue tertarik dengan suatu profesi, tertarik dengan suatu isu, tertarik dengan suatu hal, atau tertarik dengan suatu seorang gitu ya. Jadi gue pengen nanya gitu, gue pengen ngobrol sama dia, gue pengen tahu lebih banyak kayak gitu, karena ada penasaran itu gitu. Dan sekarang belum ada lagi gitu. Udah ada sih, cuman belum. Satu yang selalu ada dan pernah gue sebutin juga di podcast ini, gue pengen ngobrol sama Harun Rashid, Harun Nur Rashid ya, produser Dewa 19 yang pertama gitu. Karena menarik banget dia kelihatannya gitu. Dia yang bikin kayak pembawa musik itu ke KFC gitu ya, CD itu ke KFC gitu. Itu menarik banget buat gue. Gue pengen ngulik tapi belum kesempatan. Pengen interview, pengen ngobrol gitu, belum kesempatan. Lalu yang kedua, baru-baru ini udah janjian juga sih, namanya Mas Indra Putra. Ini masih dalam lingkup konteks kedewaan juga sih. Cuman band Dewa ya maksudnya, dalam konteks ini. Ya dia punya bisnis di bidang musik lah sebenarnya, karena gue agak tertarik dengan interview itu, penasaran itu. Nah terhadap yang lain belum terlalu ada lagi gitu, jadi gue belum terlalu ngejar siapa yang harus gue interview. Biasanya nih kalau proses gue penasaran atau terhadap ingin interview orang atau ingin ngajakin podcast orang adalah, oh gue penasaran dulu terhadap tema ini, atau gue penasaran dulu terhadap sosok ini, lalu gue DM dan gue ajakin podcastan gitu. Nah belakangan belum terlalu, mungkin karena sibuk juga gitu ya, tapi belum terlalu ada lagi gitu. Terakhir kan ngeplot tuh yang Zul gitu kan, Zul kayak ada Akbar itu juga gitu, karena gue lihat, sebenarnya gue penasaran sama dia udah cukup lama gitu, dari tahun lalu. Ada di sebuah grup WhatsApp gitu, dia join, dan sebelum dia join disebutin gitu sama yang invite dia bahwa ini orang Indonesia, alumni ITB, baru rilis jurnal di majalah Nature ya di Amerika gitu. Dia lagi postdoc dan segala macam. Dan gue kenal juga gitu. Jadi gue, Kang Zul dari tahun lalu sebenarnya udah pengen gitu, cuma baru berkesempatan kemarin. Jadi lebih ke situ gitu. Dan yang kedua, sebenarnya kemarin ada banget ya, bulan Juni kalau nggak salah, gue nginterview dan itu puas banget gitu. Jadi kalau gue podcast tuh, gue selalu bilang ke istri gue tuh, tadi habis podcast seru banget dan aku puas banget terhadap podcast bukan terhadap kontennya, tapi lebih ke kepuasan. Gue berhasil menggali ini gitu, gue berhasil mendapatkan ini tuh. Biasa gue cerita gitu. Jadi ada beberapa podcast yang kadang-kadang level kepuasannya itu memang gue ceritakan sampai, ini seru banget tadi, gue bisa begini, atau gue bisa dapet ini. Tapi ada beberapa yang biasa-biasa aja gitu, atau beberapa yang gue rasa kurang kayak gitu. Teman, biasa gue cerita gitu. Nah, pada podcast terakhir yang gue take, bahkan ini sebelum Zul kayak Akbar gitu, gue take dan gue puas banget gitu. Cuman hasilnya itu jelek gitu, karena gue pakai audio ini, pakai device recording Saramonic ini, salah nyolok, karena itu gue lagi ngeteknya di Korea ya waktu itu, jadi gue agak miss itu. Nah audionya belum gue sempet permak ya, atau sempet edit dengan lebih bagus gitu, dan belum tahu juga pakai apa. Udah nyoba sebenarnya pakai Audacity atau pakai apa gitu, cuman
unfixable ya, so far ya unfixable gitu. Gue lihat-lihat di internet sih ada kayak aplikasi AI untuk bisa memperbaiki apa segala macam gitu. Nah mungkin karena dua alasan itu gitu, gue belum terlalu ada lagi yang di penasaranin. Lalu yang kedua adalah gara-gara ada gue post banget interviewnya, gue post banget ngobrolnya, gue post banget bikin podcastnya terhadap konten tersebut gitu, tapi ternyata tidak bisa dinikmati gitu, tidak bisa gue share gitu. Nah itu jadinya aduh, jadi bikin males gitu untuk ini. Dan gue nggak pengen kayak ya, ini kan ya antara dua sih sebenarnya. Gue bilang ini podcast ngobrol bisnis adalah hal yang penyaluran gitu ya, tapi juga dalam konteks karena gue bisnis juga, dan ini kan si podcast ngobrol bisnis ini dikawinkan dengan yang digital studio ya, yang mana digital studio kan industri, yang mana industri itu harus ada yang dikejar, harus ada yang di bisnisin gitu kan. Jadi kontradiktif juga sebenarnya karena dua-duanya di gua gitu. Jadi tapi gue nggak pengen kayak industri banget gitu, dalam artian rilis karena apa, nge-podcast karena harus rilis gitu, yang tiap minggu harus kita kejar, harus ada rilis gitu. Itu kan industri banget gitu, jadi nggak terlalu peduli pada perasaan-perasaan yang tadi reason gue bikin podcast utamanya gitu. Kayak kemarin kan mungkin buat yang buat yang ngikutin gue di sosial media juga, beberapa minggu yang lalu gue share, gue juga sempet di dalam tanda kutip di interview. Malu sebenarnya gitu, di interview di channelnya Cing Abdel ya, di program dia namanya Hohi. Jadi kalau yang dengerin ini belum tahu gue di interview di channel Cing Abdel, nanti cek aja channel Cing Abdel di YouTube ya, itu ada interview gue. Nah banyak yang nanya, Nji kok lo bisa di interview situ gitu. Ya sebenarnya memang apa namanya, gara-gara ada kegiatan sebelumnya gue kenal sama asistennya lah yang untuk ngurusin ininya gitu. Beberapa kali chat-chatan gitu dari tahun lalu gitu. Nah apa namanya, ya sebenarnya reason utamanya kenapa gue diundang adalah karena untuk pada minggu tersebut belum ada kontennya aja. Nah sebenarnya kan itu industri ya, dalam artian mereka harus mencari konten atau harus tag karena ada kebutuhan untuk rilis gitu kan, sedangkan bukan kepuasan pribadi dari sininya untuk ngundang siapa. Jadi anyone can be that channel dan di interview dan di naikin ke YouTube karena kebutuhan itu, karena kebetulan gue ada di situ, dan beberapa minggu sebelumnya chat-chatan juga gitu, kayaknya top of list di story WA-nya aja, oh ya inilah diajak kayak gitu kan. Jadi bukan spesial karena dia tahu Cing Abdel dan Gilbas itu tahu Panji dan jadi mengundang, bukan sepenting itu juga gitu. Hanya kebetulan dan juga hanya karena program di channelnya Cing Abdel tersebut harus rilis dan belum ada konten, itu aja sih gitu. Nah dan gue sebenarnya memperlakukan podcast ini nggak pengen kayak gitu, nggak pengen bikin podcast karena harus rilis gitu, tapi pengen lebih dari dalam kepuasannya gitu. Jadi karena belum ada penasarannya tadi gitu. Walaupun orang bisa bilang aja ya udah bikin monolog, emang selalu ada sih, cuman kadang-kadang nggak terlalu sepenting itu juga gitu ya untuk nge-share gitu. Tapi mungkin ini untuk pertama kalinya gue pengen minta kalau masih ada nih yang dengerin karena gapnya udah cukup lama, tolong ngasih saran dong, atau ngasih ngasih kritik juga boleh lah, ngasih saran atau ngasih kritik. Nanti gue tinggalin link di deskripsi ini ya untuk ngepost untuk ngasih sarannya atau ngasih kritik kayak gitu. Atau juga mungkin
tapi anonimus lah, gue bisa bikin anonimus aja, jadi nggak perlu, walaupun mungkin akan gue taruh lo tinggal di mana, tapi bebas mau lo isi atau enggak kayak gitu ya, kotanya paling enggak, tapi bebas mau lo isi apa enggak, yang penting adalah konten saran atau kritiknya gitu. Nanti gue bikin dulu formnya atau nanti gue taruh linknya di deskripsi podcast ini. Jadi minta saran bagusnya bagaimana ya menjalankan podcast ini, atau mungkin saran bebas lah, siapa yang mau diundang atau segala macam yang membuat gue tertrigger untuk penasaran terhadap orang tersebut juga boleh. Jadi tinggalin di form, nanti akan gue taruh di link di bawah ini. Anyway, yang tadi gue bilang ya, gue lagi di Solo, dan belakangan ini lagi di Solo ini karena ada kegiatan dengan Kementerian UKM. Jadi rutin sebenarnya tiap tahun itu, bagi yang ngikutin gue di podcast ini atau juga di sosial media, gue sering kali sharing gitu ya, diminta sharing atau diminta coaching untuk UMKM atau startup baru gitu ya, dari kementerian atau dari Bank Indonesia atau dari beberapa kementerian lain lah gitu ya. Memang suka diundang. Nah, di Solo ini juga dalam rangka itu gitu, ngobrol-ngobrol tentang startup dan UMKM yang baru-baru gitu ya, sharing aja sih apa yang harus dilakukan pada fase tertentu kayak gitu-gitu. Terus juga dengan tema tertentu apa yang mesti problem-problemnya, sharing dan curhat aja gitu. Dan selalu gue tekankan bukan berarti gue ya dalam ngobrol sama mereka ya, bukan berarti gue yang lebih pakar gitu, tapi mungkin lebih dulu dan lebih ada pengalaman aja gitu, dan bisa jadi belum applicable juga untuk mereka gitu. Nah, tapi juga bukan jadi apa ya, jokes sih sebenarnya, dan juga perdebatan dalam diri. Sebenarnya kalau ada yang suka juga nonton Big Bang Theory ya, serial TV gitu, serial TV Amerika, nanti dicari aja di Netflix kayaknya ada deh. Ada karakter di sana namanya Sheldon Cooper gitu ya. Nah, pada suatu ketika ada salah satu episode yang membuatku tadi bertanya terhadap kegiatan yang gue lakukan ini gitu. Jadi dia pun punya tetangga namanya Penny. Penny ini aktris wannabe lah ya. Jadi dia ngejar American Dream gitu, datang ke New York untuk biar bisa jadi aktris lah. Penny ini perempuan by the way. Nah, ada salah satu episode situ si Sheldon ini ilmuwan lah gitu. Nah, jadi nggak match secara background gitu. Nah, ada salah satu episode di mana si Sheldon ini minta diajarin acting sama si Penny gitu. Nah, terus si Penny-nya kan bilang, oh berarti kamu mengakui bahwa aku punya sesuatu yang lebih hebat dari kamu ya, dan kamu mengakui bahwa aku aktris keren lah gitu ya. Nah, Sheldon-nya bilang gitu, oh aku pikir ini adalah shifting karir gitu, dari doing actress dari doing acting jadi teaching acting. Jadi shiftingnya orang yang tadinya berakting jadi aktris tapi jadi pengajar gitu kan. Pada dunia umum kan sebenarnya shifting dari praktisi jadi akademisi itu biasanya dalam konteks kemunduran kan, dalam konteks kemunduran karir atau tidak berhasil mencapai di suatu hal yang dia lakukan, jadinya ngajar gitu. Misalnya kayak yang nggak tanpa mendiskreditkan profesinya gitu ya, tapi kan banyak dari gitu. Misalnya tadi jadi atlet keren gitu ya, lalu ketika udah pensiun jadi coach atlet atau jadi pelatih. Itu bukan berarti pelatih tuh lebih ini gitu, cuman kan nggak doing lagi gitu, tapi justru ngambil role sebagai suhu atau sebagai masternya gitu kan. Nah, itu juga jadi perdebatan gue dalam konteks ini kan, gue jadi masih menjalankan bisnis dan juga berkembang lah bisnisnya gitu. Nah, ketika gue
gue mengambil role juga dalam konteks pengajaran. Sebenarnya nggak pengajaran juga ya, pengajaran kan kayak terstruktur dan juga nggak tahu ini pembenaran apa enggak ya, cuman tetap aja ada kekhawatiran itu gitu. Jangan-jangan gue stuck di bisnisnya sehingga memilih untuk teaching bisnis alih-alih doing bisnisnya gitu. Ya lucu aja sih, lucu dan kontradiktif aja di dalam kepala dan di dalam pikiran ini. Bener tahu lagi diri sendiri tuh lucu. Aduh, jadi apa ya, jadi pity myself gitu. Tapi enggak juga sih. Dalam satu sisi ada pikiran gitu, di sisi lain gue tuh jadi terus terang untuk teman-teman yang dengerin ini dan juga mungkin jadi pernah ngikut gue di kelas atau dalam konteks mentoring atau coaching gitu. Gue percaya atau enggak, gue tuh setiap kalau mau ada kelas itu, setiap mau ada sesi untuk sharing atau apa tuh sholat dan minta ini tolong di dan doa gitu ya, tolong di apa yang gue sampaikan nih baik, bermanfaat untuk mereka, nggak ada yang salah gitu, tolong dimaafkan kalau ada yang salah gitu, tolong dikasih jalannya. Hampir setiap lah, hampir nggak semua gitu, hampir setiap aktivitas ketika itu, karena gue takut takut mengajarkan hal yang salah atau takut memberi sesuatu yang salah dan nanti bergulir. Jadi kan kalau gue nggak ngerti sih apakah ada, kalau kebaikan kan ada yang kebaikan yang mengalir terus gitu ya. Kalau satu kebaikan dan dia menjalankan lagi, kita dapat gue lupa sih istilahnya, kita dapat kebaikan yang sama gitu. Walaupun kalau dalam konteks kesalahan gue nggak tahu tuh apakah ada juga gitu, kalau kita mengajarkan suatu kesalahan, dia melakukan kesalahan itu dan terus diturunkan, apakah kita dapat impactnya juga gitu. Gue agak lupa gitu ya. Ya walaupun nggak tahu itu ada apa enggak, tapi gue khawatir gitu dalam satu level ke bawah gue teaching atau ngasih saran terhadap sesuatu salah aja, gue khawatir. Makanya gue sering berdoa ya setiap mau melakukan itu, biar benar gitu, atau biar bisa diambil yang baiknya, atau biar bisa diterima dengan baik, yang kayak gitu-gitunya sih. Karena ada kekhawatiran, karena ngajarin tuh beban kan sebenarnya. Beban dalam arti bukan ngajarin ya memberi saran itu beban kan sebenarnya. Beban takut seorang salah atau takut apa yang kita sampaikan salah gitu, takut segitu signifikan apa yang kita sampaikan gitu, takut aja sih, ada ketakutan di situ gitu. Jadi ya gue menyikapinya sebagai sekedar sharing, dan di setiap sharing pasti gue bilang seperti itu. Dan juga tapi di sisi lain ya agak ada perdebatan batin juga, jangan-jangan gue melakukan ini tuh karena karena shifting my career gitu. Alih-alih doing acting jadi teaching acting. Nggak tau lah. Oke, gitu aja ya untuk podcast ngalor ngidul, podcast jarang rilis, podcast ngobrol bisa jarang rilis ini. Tapi mudah-mudahan, pengen sih, ternyata gini kan ke-trigger juga gara-gara lagi di sini, dan juga kemarin ada video di Instagram yang gue repost di story terkait dengan ternyata kalau lo mau membenahi diri lo atau meluruskan, ya sebenarnya balik lagi ke motif awal gue juga gitu ya, ketika mau shaping pemikirannya sendiri atau melatih diri, ya bikin podcast aja gitu. Paling enggak kalau yang ngobrol bisnisnya nggak lanjut, yang monolognya ini juga ternyata menyenangkan juga ya, bisa ngomong seperti ini gitu. Oke, itu aja, sampai ketemu lagi di podcast ngobrol bisnis episode selanjutnya. Bye. Jangan lupa itu, nanti gue tulis ada form di bawah ya, tolong isi. Bye.